Oke, balik lagi ya bersama eh, podcast Mastak episode kelima. Setelah kemarin kita bahas mengenai pembukuan ya. Jadi gini Mas Uta, sebelum kita ngomongin lebih lanjut. Jadi gini, ada klien saya, sebut aja namanya Bapak A gitu ya. Nah, Bapak A ini kemarin eh, tahun ini itu beliau apa namanya? Tahun pajak ya tahun terakhir menggunakan tarif PPh final UMKM gitu. Nah, jadi tahun depan itu Bapak ini harus menggunakan pembukuan atau pencatatan gitu ya. Udah tidak boleh menggunakan apa tarif PPh UMKM 0,5% gitu. Nah, kemarin sudah bahas mengenai pembukuan dengan Mbak Baik ya. Mbak Baik udah menjelaskan bahwa di dalam pembukuan ini ada apa namanya harus buat laporan laba rugi dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya itu adalah bagaimana kalau misalnya si bapak ini tidak bisa menggunakan pembukuan? Kan artinya harus menggunakan pencatatan ya. Ya, yeah. Nah, dari pencatatan itu apa aja gitu yang Oke. harus dilakukan oleh si bapak ini biar nanti saya enak menjelaskan ke klien saya gitu. Oke. Oke, mungkin saya klasifikasikan lagi ya. Berarti ini OP ya, orang pribadi. Orang Orang pribadi pribadi. ya, Usahanya apa? Ini, Mas usahanya Nika. retail. Retail apa? Retail, Beras ya, beras atau ya, apa? Ya, bahan-bahan pokok gitu ya. ya, bahan Oke. pokok. Oh ya, kemarin udah sempet di sesi sebelumnya ya udah sempet dibahas sama Mbak Baik ya terkait dengan pembukuan. Ya. Hmm. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi di dalam aturan ya perpajakan ya ketika memang kita udah selesai untuk menggunakan fasilitas PPh final UMKM ya 0,5% itu akan diberikan ya dengan diberikan opsi ya biasanya kayak opsi atau pilihan apakah teman-teman pengusaha ini ataupun yang berusaha ini akan memilih untuk melaksanakan pembukuan ya pembukuan tuh yang sudah disebut Mbak Baik tadi ya kurang lebih memang membuat pelaporan keuangan ya Ya. sama atau langsung ke pencatatan. Nah, Mm-mm. pencatatan ini disebut kalau di dalam perpajakan tuh NPPN ya norma perhitungan penghasilan neto. Nah, ini salah satu cara yang memang digunakan untuk pengusaha ya ataupun mungkin pekerja-pekerja lainnya yang tidak ataupun belum bisa ya mungkin dari dirinya sendiri ataupun SDM yang ada itu belum bisa membuat pembukuan ataupun laporan keuangan. Oke, kita mungkin bisa bahas di langsung ke aturannya terlebih dulu ya. Mungkin kita bisa buka di pasal 14 ya, pasal Pasal 14 14. UU PPH ya Undang-Undang Penghasilan. Nah, itu udah jelas ya. Ya norma perhitungan penghasilan itu untuk menentukan penghasilan itu dibuat dan disebenarkan ya. Nah, wajib pajak yang bisa melaksanakan ini ya, ya tentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas ya yang perdana brutonya selama 1 tahun itu kurang dari ataupun bisa dikatakan maksimal ya 4,8 M ya itu masih boleh itu menghitung dengan aturan ini ya NPPN. Nah kemudian ya terkait dengan aturan NPPN ini itu juga ada dibahas yang lebih rinci dibahas di per 15 tahun 2017. Nah, ini mungkin coba saya sambil buka juga ya per 15 2017. Nah, yang mana mengatakan bahwa ya di pasal 1 kurang lebih sama ya wajib orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usahanya ataupun peredaran brutonya itu dalam 1 tahun sebesar 4,8 M ya. Nah, itu bisa tuh untuk memilih apakah pembukuan ataupun yang tadi yang PPN. Nah, kemudian di pasal berikutnya itu yang terkait dengan misalnya benar-benar nggak bisa untuk melaksanakan NPPN di sini di pasal 3 itu dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi ataupun badan itu ya melakukan kegiatan ataupun pekerjaan bebas yaitu bisa untuk menggunakan NPWN ini ya baik itu yang menyediakan pencatatan ataupun yang tidak sama sekali ya ataupun tidak bisa mempersediakan ataupun memperlihatkan lah pembukuan atau pencatatannya itu diatur di NPPN ya jadi ada aturannya masing-masing. Nah untuk aturan NPPN itu berkaitan dengan lokasi ya lokasi dari wajib pajak tersebut. Nah itu diatur di pasal 4 ya pasal 4.
per 15 tahun 2017. Nah, di sini mungkin saya perlihatkan juga di pasal 4 itu ini dibagi ya. Jadi daftar persentase atau MPPN itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 10 ibu kota provinsi ya, yang udah jelas di sini ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Itu udah jelas ya. Di situ ada NPPN nilai tarifnya tersendiri. Kemudian yang B itu ibu kota provinsi lainnya, yaitu dari semua provinsi ya ibu kotanya. Dan yang terakhir adalah daerah lainnya, berarti yang terkecuali dari poin A dan poin B ya. Jogja nggak masuk nih berarti Mas? Ya Jogja Kalau itu Jogja berarti masuknya masuknya ke ibu kota ya, ibu yang- kota provinsi lainnya. yang B berarti gitu. ya? Yaps, benar kalau Jogja. Oke. Oh, nah ini nanti saya sambil ini ya praktekkan lah gimana cara perhitungannya. Nah kemudian kita lanjut ke mungkin langsung aja ke cara perhitungannya ya, dari kasus yang Mas Dika hadirkan. Berarti dia menyelenggarakan pencatatan atau enggak sama sekali Mas Dika? Menyelenggarakan. Menyelenggarakan pencatatan ya. Oke, berarti kalau menyelenggarakan pencatatan itu berarti masuk ke lampiran 1 ya, teman-teman sekalian. Di lampiran per 15 2017 itu lampiran 1 ya, yang mana di sini udah jelas ya untuk wajib-wajib pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma NPPN. Jadi otomatis dia melakukan pencatatan ya. Jadi kita fokus di lampiran 1. Oke, coba kita hitung ya teman-teman sekalian. Kita langsung ke praktiknya aja. Berarti tadi perdagangan ini ya, beras ya, eceran beras ya. Iya. Sembako. Sembako atau ya, kita coba ke sini. Oke. Di sini oke. Kalau lampiran 1 tuh ini ya. Siap. Nah, ini dia. Nah, yang bagian sini ya, bagian teman-teman bagian kan di kotak ya 3 ini adalah persentasenya ya, persentasenya. Ya, jadi persentasenya adalah di pojok kiri ada 10 ibu kota provinsi ya, udah tertera tadi. Kemudian yang tengah ibu kota provinsi lainnya, dan yang paling ke pojok kanan itu daerah lainnya ya. Kita balik lagi ke persentase. Oke, kita fokus di nomor 828 dengan KLU yang 47241, perdagangan eceran beras. Oke, ini kliennya di mana Dika? Ini Lokasinya? Lokasinya ada di Bantul. Bantul. Ya. Oke, Bantul berarti masuknya ke daerah ya, daerah lainnya. Berarti yang ketiga ke ya. Kolam yang ketiga ya. Yang 20% ya berarti 20%, ya. ya. Oke. Baik. Oke. Oke, itu kemudian kita langsung aja ya ke sini, ke bagian Excel. Kita coba hitung teman-teman sekalian. Ini adalah untuk menghitung PPNOP. Nah, dia berada di lokasi usaha di Bantul, tergolong daerah lainnya, dengan persentase NPPN sebesar 20%. Oke, omsetnya per tahun berapa nih Kak? Omsetnya 3M per tahun. Omset 3 miliar. 3 miliar. Omset 3 miliar per tahun. Oke, kemudian ya dari omset ke PPh orang pribadi. Nah, kita bisa langsung hitung nih teman-teman dari apa yang udah kita dapatkan. Dari sini perhitungan NPPN-nya. Perhitungan norma penghasilan, norma perhitungan. Sorry. Nah, sama dengan 3 miliar dikali 20%. Ya, tinggal dikalikan aja teman-teman. Jadi omset dikalikan dengan 20%. 20% ya, karena memang omsetnya memang nggak sampai 4,8, jadi memang berhak dia bisa untuk menggunakan
norma perhitungan penghasilan neto. Oke, jadi per tahun itu menurut NBPN ya, itu penghasilannya yang kena pajak itu 600 juta. Ya. Oke, ini tapi ini masih dasar ya, masih dasar teman-teman. Ini untuk menghitung nilai laba usaha ya, penghasilan netonya setahun ya 600 juta. Oke, kita coba lebih ini lagi spesifik ke arah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak dari PPHOP-nya. Nah, kalau wajib pajaknya statusnya apa, Mas Dika? Status gimana ya maksudnya? Statusnya kawin, punya tanggungan berapa? K1. Oh, K1 ya. Iya. K1. Nah, berarti otomatis PTKP-nya ya sama dengan untuk wajib-wajib orang pribadi sendiri, kemudian kawin sama tanggungan 1 ya. Istri kita asumsikan belum bekerja ya. Iya. 54 juta untuk yang Kebanyakan gak sih? 50. 4.500.000 Nah, dan untuk tanggungan 4.500.000 ya. Jadi untuk PTKP-nya tersendiri itu jumlahnya adalah 63 juta ya. Jadi dari sini PKP ya, yaitu neto nilai dikurangi PTKP. ya. Penghasilan itu dikurangi PTKP. Yap, sama dengan 600 juta dikurangi 63 juta. Ya. Jadi PKP ya, PKP yang udah penghasilan kena pajaknya ya udah dikurangi PTKP adalah 537 juta. Nah, ini adalah PKP ya, penghasilan kena pajak ya. Diasumsikan udah tidak ada pengurang lagi ya, ini ya. Nah, kemudian kita langsung hitung pajaknya. Ya, hitung pajaknya jelas di PPh pasal 17 ayat 1A. Ya, yang mana menggunakan tarif umum ya, tarif progresif. Yang mana dari 5%, kemudian 15%, ini lebih dari 500 juta ya, berarti 25%. Nah, kita tinggal bagi ya 5% dari berarti 60 juta. Kemudian 250 sampai 250 juta berarti 90 juta. Kemudian di sini 250 juta. Dan terakhir 30%. Ya sisanya ya. Ya 500 juta dikurang 530 juta dikurang 500 juta. Ya sama dengan 37 juta. Nah, tinggal dihitung aja teman-teman. Seperti biasa, penghitungan tarif progresif. Ya. Kemudian jadi PPh OP per tahun sama dengan untuk tahun ini ya, untuk tahun ini yaitu sebesar 105.100.000 ya, ini untuk per tahun. Nah, kemudian misalnya ini udah menggunakan PPh pasal 25 ya, PPh pasal 25 ya untuk angsuran. Ya, PPh pasal 25 ini wajib ya teman-teman ya, misalnya sudah udah lewat dari PP final, itu teman-teman wajib untuk menghitung ataupun mengangsur ya di PPh pasal 25. Nah, ini juga diasumsikan ya, ini tidak ada ya pemotongan ataupun tidak ada pengurang dari PP 21, 23 ya sementara. Tapi misalnya kalau ada ya dari klien ataupun dari mungkin kasus yang lainnya, itu bisa dikurangkan dulu ya sebelum ke pembagian di PP pasal 25. Nah, PP pasal 25 ini untuk per tahun per bulan ya, dalam diangsur per bulan dalam 1 tahun pajak. Oke, diasumsikan 105 juta ya tadi setahun, berarti otomatis 105 juta untuk tahun berikutnya ya. Misalnya ini PPHOP per tahun 2025 ya. Jadi untuk angsuran PPh pasal 25
tahun 2026 adalah sebesar 8.758.333 gitu ya. Jadi dasarnya ya, dasar dari PW pasal 25 adalah perhitungan dari yang tahun sebelumnya, yaitu bisa untuk diangsur ya, seperti itu. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan ya, mungkin secara umumnya kalau dari kasus yang Mas Dika alami ya, kliennya Mas Dika pegang. Jadi ini juga masih terus disesuaikan dari masing-masing klien seperti itu. Mungkin gitu Mas Dika. Cukup panjang dan cukup kompleks ya terkait pencatatan ini. Oke, terima kasih Mas sudah dibantu jelaskan terkait pencatatan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di next episode selanjutnya.